Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan semoga kita semua selalu sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan berperilaku amal soleh. Namun pada video kali ini kita akan terfokus lebih dahulu kepada perilaku amal soleh. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, diharapkan kalian mampu memahami apa itu amal soleh. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian mampu memahami dalil nakli yang berkaitan dengan amal soleh. Dan yang terakhir, diharapkan kalian mampu mengimplementasikan perilaku amal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Ananda sekalian, kita ketahui bersama bahwasanya kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Adapun kehidupan yang hakiki nanti di akhirat. Oleh sebab itu, mari kita pergunakan kesempatan yang sangat singkat ini dengan memperbanyak beramal soleh. Karena setiap amal yang kita lakukan pasti mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala. Sekecil apapun amal yang kita lakukan, jika didasarkan dengan ikhlas dan niat karena Allah, maka Allah akan membalasnya dengan seadil-adilnya. Kemudian, apakah amal soleh itu? Sudahkah kalian mengetahuinya? Nah, oke, kita akan bahas. Amal soleh terdiri dari dua kata. Yang pertama amal dan yang kedua soleh. Amal berasal dari bahasa Arab, yaitu amilus, yang berarti perbuatan. Adapun soleh berarti baik atau bermanfaat. Jadi, dapat kita artikan bahwasanya amal soleh adalah segala perbuatan yang bermanfaat baik bagi dirinya maupun orang lain yang sesuai dengan akal rasional dan sesuai dengan ajaran agama Islam atau sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun kebalikannya adalah amal sayyi'ah atau amal yang dapat mendatangkan mudarat baik bagi pelakunya maupun bagi orang lain. Nah, suatu amal soleh dapat dikatakan sah atau amal soleh akan sah jika memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama, dilakukan dengan mengetahui ilmunya. Kemudian yang kedua, dilakukan dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan dilaksanakan secara ikhlas. Kemudian yang ketiga, perilaku amal soleh harus dilakukan sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Yang selanjutnya, ada 3 macam amal soleh. Yang pertama, amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa taala yaitu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Seperti melaksanakan sholat 5 waktu, zakat, sedekah, ibadah haji, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah amal soleh terhadap sesama manusia. Contohnya saling tolong menolong, berjual beli dengan baik, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah amal soleh terhadap lingkungan sekitar. Contohnya tidak membuang sampah sembarangan atau kita melestarikan lingkungan yang ada di sekitar kita. Adapun dalil nakli yang berkaitan dengan perilaku amal soleh terdapat pada Quran surah Al-Asr ayat 1-3. Mari kita membaca Al-Quran surah Al-Asr ayat 1-3 bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Quran surah Al-Asr ayat 1-3 barusan mengandung makna bahwa
semua manusia itu berada dalam kerugian, kecuali mereka yang melaksanakan 4 hal berikut ini. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, beramal soleh atau melakukan amal kebajikan. Kemudian yang ketiga, saling menasihati untuk kebenaran. Dan yang terakhir, saling menasihati untuk kesabaran. Nah, jadi demikianlah materi tentang berperilaku amal soleh. Mudah-mudahan dapat dipahami dan semoga kita dapat mengimplementasikan atau mengamalkan perilaku amal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Kita jangan melihat sedikit atau banyaknya amal yang kita lakukan. Karena meskipun amal yang kita lakukan banyak, namun jika tidak diniatkan karena Allah, maka amal itu akan sia-sia. Tetapi meskipun kita melakukan amal itu hanya sedikit, tetapi jika dilaksanakan ikhlas dan karena niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah amal yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pahala. Oleh karena itu, mari kita sedikit demi sedikit belajar berperilaku amal soleh. Baik berperilaku amal soleh kepada Allah, berperilaku amal soleh kepada sesama manusia, ataupun berperilaku amal soleh kepada alam sekitar kita. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.